Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian kabarnya baik-baik saja semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, baiknya sebelum kita memulai pelajaran ini, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini untuk tanggal 15 nanti, 15 Februari 2021, saya akan menjelaskan tentang keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan kesebarannya. Pengertian kebudayaan. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Kata budaya merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Kebudayaan adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang dapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Jadi pengertian kebudayaan itu gampangnya cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok yang diwarisi dari generasi ke generasi, dimiliki suatu kelompok, dimiliki bersama, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, wujud kebudayaan. Yang pertama itu gagasan atau ide. Bentuknya antara lain berupa kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Selanjutnya ada aktivitas atau tindakan. Wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan. Contoh upacara tradisi selamatan untuk bayi yang baru lahir dan tari-tarian. Selanjutnya ada artefak atau karya. Semua benda hasil karya manusia tersebut bersifat konkret, dapat disentuh dan difoto atau didokumentasikan berupa benda-benda budaya seperti tugu, peringatan, atau candi. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan. Pertama ada bahasa. Di dalam unsur bahasa, geografi budaya berperan dalam pembentukan pribadi manusia Indonesia yang selalu menggunakan bahasa nasional dengan baik dan benar, sehingga membentuk watak dan kepribadian manusia Indonesia yang bangga dengan bahasa nasional. Kenapa bahasa nasional itu ada? Jadi, eh, contohnya kalau orang Jawa sama orang Medan itu, kalau orang Jawa itu kan bahasanya lembut dan sopan, sedangkan bahasa Medan ya memang watak dari sana itu kayak ngegas-ngegas gitu. Jadi, kalau orang Jawa ngomong sama orang Medan, terus orang Jawanya mikir kayak, loh ini kok orang kok ngomong kayak ngegas-ngegas gitu. Padahal kan enggak, padahal emang wataknya atau cara berbahasanya seperti itu. Jadi bahasa Indonesia ini dibuat supaya tidak ada konflik karena bahasa. Jadi dibuat bahasa Indonesia supaya untuk menjadi bahasa pemersatu. Selanjutnya ada sistem kemasyarakatan. Di dalam unsur sistem kemasyarakatan, geografi budaya sangat berperan dalam pembentukan kepribadian manusia. Indonesia yang berjiwa gotong royong. Ya udah tau lah ya, kalau Indonesia, masyarakat Indonesia emang jiwa-jiwa itu jiwa-jiwa gotong royong. Selanjutnya ada kesenian. Di dalam unsur kesenian, geografi budaya berperan terhadap kepribadian nasional Indonesia yang akan mengerti dan minat tentang hal seni. Hal ini ditunjukkan terhadap keanekaragaman baik seni rupa maupun seni gerak yang tersebar di seluruh Nusantara. Selanjutnya ada mata pencarian. Di dalam unsur kebudayaan geografi, budaya berperan terhadap pembentukan pribadi manusia. Indonesia berjiwa petani yang sangat tabu akan teknologi. Maksudnya tuh kalau dulu kan masyarakat Indonesia itu kan kurang adanya teknologi. Jadi masyarakat dulu tuh dalam mencari mata pencarian itu ada yang menjadi sebagai petani, ada juga yang menjadi sebagai nelayan. Jadi mereka tuh bekerja keras tanpa harus bergantung terhadap teknologi. Selanjutnya ada religi atau sistem kepercayaan. Dalam unsur religi, geografi budaya berperan dalam membentuk kepribadian orang Indonesia yang sangat lekat terhadap agama. Ya, tadi karena Indonesia ini dari berbagai macam suku bangsa, jadi ada macam-macam sistem kepercayaan atau agama. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan produk dari manusia sebagai Homo sapiens yang pengetahuan dapat diperoleh dari pemikiran sendiri di samping itu dari pemikiran orang lain. Selanjutnya ada sistem teknologi dan peralatan.
Manusia dapat menciptakan sekaligus mempergunakan suatu alat. Dengan alat ciptaan itu, manusia dapat lebih mampu mencukupi kebutuhan daripada binatang. Jadi yang membedakan manusia dengan binatang itu kan dari akal dan pikiran. Dari akalnya itu manusia itu lebih jadi bisa menciptakan sesuatu seperti teknologi atau peralatan. Jadi peralatan-peralatan ini atau teknologi-teknologi yang diciptakan ini untuk membantu dia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada pengaruh faktor geografis terhadap kebudayaan. Yang pertama, letak geografis wilayah Indonesia. Letak geografis yaitu letak suatu tempat dilihat dari kenyataan di muka bumi atau tempat. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Di antara benua samudra dan samudra Hindia dan samudra Pasifik. Letak geografis ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan wilayah Indonesia. Kondisi strategis ini menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa asing datang dan singgah dan menetap di Indonesia. Dari interaksi mereka dengan penduduk lokal, terjadilah amalgamasi dan asimilasi kebudayaan. Karena Indonesia ini letaknya sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra, jadi kayak istilahnya, apalagi Indonesia ini di jalur perdagangan, jadi pasti banget adanya bangsa-bangsa asing yang datang dan singgah dan menetap di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan keadaan geografis. Indonesia yang sangat luas tersebut telah memaksa penduduk untuk menetap di daerah yang terpisah satu sama lain. Isolasi geografis tersebut mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang hidup terisolasi dari suku bangsa lain. Akibatnya mereka mengembangkan kebudayaan masing-masing yang semakin berbeda dengan kebudayaan lain. Contoh kayak Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua. Jadi mereka itu dulu karena susahnya buat pindah antar pulau karena ya banyak orang yang nggak punya kapal atau banyak mahal untuk naik kapal apa gimana gitu. Jadi mereka tuh terisolasi di pulau itu aja. Jadi mereka tuh tumbuh menjadi satu kesatuan suku bangsa yang hidup terisolasi. Contoh kalau di Jawa itu ada namanya Kerajaan Majapahit. Kalau di Sumatera itu ada Sriwijaya. Kalau di Kalimantan ada Kutai. Jadi karena terisolasinya itu mereka tumbuh menjadi satu kesatuan suku bangsa. Lanjut di kondisi ekologis. Lingkungan ekologis terbentuk dari struktur tanah, iklim, topografi, memberikan kontribusi bagi kondisi penduduk baik dari segi ekonomi maupun budaya. Penduduk di daerah pantai sangat berbeda dengan penduduk daerah pegunungan, seperti perbedaan penggunaan model rumah, mata pencarian, pekerjaan, makanan pokok yang dikonsumsi, pakaian, budaya, kesenian, bahkan agama kepercayaan. Ya udah jelas banget ya kalau kondisi ekologis ini memang sangat-sangat mempengaruhi dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Selanjutnya, persebaran keragaman budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk menurut Van Vollenhoven. Ada 19 lingkaran hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Aceh sampai ke nomor 1 sampai Aceh sampai ke 19 yaitu Jawa Barat. Nah, dari persebaran ini saya pengen memberi tugas buat anak-anak, yaitu jelaskan budaya asal kalian masing-masing. Contoh misalkan kalian ada yang orang dari Padang atau Sumatera. Nah, nanti kalian jelaskan tuh bahasa Padang tuh apa namanya. Terus keseniannya apa. Terus mata pencarian orang sana itu apa. Terus rumah adatnya apa. Terus senjata tradisionalnya apa. Pakaian tradisionalnya apa. Makanan khasnya itu apa. Dibuat menggunakan Word. Terus jangan lupa di setiap tadi bahasa, kesenian, mata pencarian, sistem kepercayaan, rumah adat, senjata tradisional, pakaian tradisional, makanannya khas, itu diberi gambar. Jadi kayak keseniannya apa, kasih gambar. Mata pencariannya apa, misalnya lain, kasih gambar. Sistem kepercayaannya apa, rumah adat, rumahnya apa, kasih gambar. Senjata tradisional apa, kasih gambar. Pakaian tradisionalnya apa, kasih gambar. Makanan yang kasih apa, rendang, kasih gambar. Dikumpulkan minggu depan hari Minggu. Nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja, yang penting kalian tahu dan kalian nanti jelasin. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup itu saja.